ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk melakukan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah tunaikan, Allah berikan kepada kita, yaitu sholat zuhur berjamaah di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kemudian barakallahu fikum, Allah memberikan kita kesempatan untuk kita bertemu, ya, saling berbagi faidah, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasul, yang ini akan menjadi panduan hidup kita. Semoga apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan untuk orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, keutamaannya Allah berikan kepada kita. Allah katakan, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan, nah di sini ada kata tidaklah, kemudian ada kalimat melainkan. Ini dalam uslub, ya, balaghah sastra Arab, ini namanya perangkat pembatasan. Jadi sebuah penekanan ini pasti akan didapatkan. Iya. Dan barakallahu fikum, tidaklah hal itu dilakukan, melainkan hal itu pasti akan terjadi. Iya. Tidaklah sebabnya dilakukan, melainkan hasilnya pasti didapati. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Allah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Satu. Oh maaf, dua. Yang satu mana Ustaz? Di depan, belum kita baca. Iya. Dua, barakallahu fikum, akan turun ketenangan itu. Tiga, wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Empat, dzakara na'am wa hafathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah. Lima, dzakarallahu fi man indah, Allah akan sebut nama orang-orang itu di hadapan para malaikatnya. Yani Allah akan puji si fulan bin fulan, si fulan bin fulan berkumpul untuk mengingat aku, untuk mempelajari ayat-ayatku. Allah puji. 5. Yang pertama apa? Tidak disebutkan di hadis ini, tapi di kalimat sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang pertama, tidaklah seseorang mau berjalan, ya, di sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, melainkan Allah akan mudahkan jalannya ke surga. 5.
5 hal yang dijanjikan oleh Nabi kita, junjungan kita, sebaik-baik manusia, yang keluar dari kalimat lisannya bukan hawa nafsu, wahyu yang Allah wahyukan. Keutamaan sedemikian banyak untuk orang-orang yang mau berkumpul mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak diri saya dan untuk bapak-bapak dan kakak semua, barakallahu fikum, untuk kita sejenak sambil melepas penat kita, untuk kita mengambil berbagai macam keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tema kita, barakallahu fikum, adalah bagaimana kita selepas Ramadan nanti. Sebenarnya ini adalah kalimat yang belum sempurna, barakallahu fikum, karena sesungguhnya di situ mengandung kalimat lain yang tidak disebutkan. Kondisi kita di bulan Ramadan ini juga, barakallahu fikum, akan menentukan bagaimana kita setelah Ramadan nanti. Karena ini adalah 2 hal yang sangat berkaitan. Dan nanti kesimpulannya, barakallahu fikum, adalah bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini yang ada. Akan tetapi kita berjalan ke belakang dulu. Kaum muslimin wal muslimat, ingatlah, telah Allah sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah tabaraka wa taala telah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali ada an-nafyu wal isbat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jadi kita manusia dan mereka bangsa jin Allah ciptakan untuk hikmah yang sama, yakni agar kita menghambakan diri-diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ibadah kepadanya. Maka memang benar ketika dikatakan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti, barakallahu fikum, Allah siapkan semua dari kenikmatan-kenikmatan dunia, fasilitas untuk kita mewujudkan hal ini. Jadi hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah mau dari kita, seharusnya kita melakukannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita meninggal, sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Di dalam surat Al-Hijr Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu, kepada penciptamu, sampai datang keyakinan. Keyakinan di sini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kematian. Jadi beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai engkau mati. Jadi kita adalah hamba Allah, menghambakan diri kita kepada Allah sampai nyawa kita nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi nyawa itu masih ada, maka masih ada pula kewajiban kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembicaraan tentang ibadah kepada Allah ini sama, satu makna dengan pembicaraan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita sekarang ada di satu ibadah yang amat agung, yang Allah memilih ibadah ini untuk dirinya. Tujuannya adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tujuan dari ibadah
puasa yang saat ini sedang kita geluti. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hilang dari diri-diri kita, tidak hilang dari ingatan kita bagaimana Allah persiapkan kenikmatan dunia dan akhirat sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Saking pentingnya ketakwaan itu adalah wasiat Allah kepada kita dan kepada orang-orang sebelum kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131 Allah mengatakan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Lam di sini adalah lam taukid. Qadnya juga adalah qad taukid. Ada dua kalimat penguat yang Allah bawakan di dalam ayat ini. Sungguh benar-benar telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yakni dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Dan juga wasiat ini wasiat untuk kalian, wahai umat Muhammad, anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat Allah. Bagaimana kita apabila kita mendapatkan wasiat dari mendiang ayah kita, mendiang ibu kita, ketika mendekati ajalnya mereka berwasiat, maka tentu kita sebagai keluarganya, pewarisnya akan berupaya untuk menunaikan wasiat tersebut. Dan ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin para khutbah, para guru, para asatidah, para khatib mengingatkan kepada kita akan keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, takwa ini merupakan solusi dari semua kesulitan kita. Janji Allah tabaraka wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, syaratnya takwa kepada Allah, jawab syaratnya, hasil yang akan Allah berikan bagi orang yang mau menunaikan syarat tadi, yaj'al lakum makhraja, Allah akan berikan solusi dari kesempitan kesulitan kalian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jaga ketakwaan itu agar keutamaan ini Allah berikan kepada kita. Di surat yang sama Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan urusannya menjadi mudah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara di dalam surat Yunus ayat yang ke-64 Allah tabaraka wa taala mengatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kabar gembira baik di dunia ataupun di akhirat. Akan ada kabar gembira untuk orang-orang yang mau menjaga iman dan takwa kepada Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia, barakallahu fikum, di antara telah kita baca dua tadi. Kemudian di antaranya pula adalah kecintaan manusia kepada orang yang bertakwa. Allah akan tanamkan, barakallahu fikum, kecintaan manusia bagi orang-orang saleh. Allah akan berikan ketenangan bagi mereka ketika dekat dengan orang-orang yang saleh. Mereka akan dipuji karena kesolehannya. Akan diserahkan anaknya untuk bisa belajar, untuk bisa dekat, untuk bisa bermain, untuk bisa berkawan dengan orang-orang saleh. Karena Allah telah memberikan rasa cinta di dalam kolbu manusia kepada orang saleh tersebut. Dan ini tidak akan merusak ketakwaan dia kepada Allah selama amalan itu, pujian manusia itu tidak didasari dengan rasa riya.
Jadi dia beramal untuk Allah, lalu kemudian datang pujian manusia, Masya Allah ya, dia soleh sekali, dia orang yang bertakwa, selalu ke masjid. Iya, sehingga dia senang dengan pujian-pujian itu. Ini tidak akan mengurangi amalan dia, keikhlasan dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, atau pernah ditanya, Ara'aita ar-rajula ya'malu amala minal khairi wa yahmaduhu wa yuhibbuhun nas alaih. Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda apabila ada seseorang yang melakukan amal saleh lalu kemudian dia dicintai dan dipuji oleh manusia? Ya, dapat pujian, dapat sanjungan, ya, dan dapat kecintaan manusia. Ya, dia untuk Allah amalannya, akan tetapi kemudian manusia dimasukkan rasa cinta oleh Allah untuk menyukai dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilkal ajilu busyral mu'min. Rawahu Muslim. Itu adalah kabar gembira dari Allah yang Allah segerakan untuk si mukmin itu. Iya, akan mendapatkan kecintaan di dunia. Urusannya mudah, rizkinya mudah, manusia cinta kepada dia. Iya, dia akan Allah berikan kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Iya, dan Allah akan turunkan barokah untuk diri dia, barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk bumi itu, penduduk kota itu mau beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu keberkahan dari pintu langit dan dari pintu bumi. Kaum muslimin, lihatlah betapa Allah inginkan kebaikan kepada kita, betapa Allah inginkan kemudahan hidup, kenyamanan hidup bagi kita. Allah hanya minta satu dari kita, jalankan ketakwaan itu. Dan saat ini barakallahu fikum, Allah telah berikan kesempatan waktu yang terbaik untuk kita membangun ketakwaan tersebut. Bukankah di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala mengikat para setan-setan yang mereka maradatu syayatin, setan-setan yang memiliki gangguan yang paling besar, yang paling durjana, diikat oleh Allah. Bukankah di hari-hari ini Allah tabaraka wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga? Bukankah di hari ini Allah tutup pintu-pintu neraka? Maknanya ayyuhal muslimun, bahwasanya amal soleh di hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor penghalang, faktor pengganggu itu Allah minimalisir. Dan di waktu ini pula amalan soleh Allah lipat gandakan seluruhnya. Puasanya, salat malamnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, semua Allah lipat gandakan. Dan mungkin telah berlalu hadis-hadisnya, dalil-dalilnya di pertemuan-pertemuan yang lain dari asatidzah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji dari Allah melalui lisan Rasulnya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Barang siapa yang dia salat di malam Lailatul Qadar, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa dalam keadaan tidak berkurang ibadah pahala puasa mereka sedikit pun. Sekian banyak Allah siapkan di hari-hari ini. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Karena itulah kita dapati di kitab-kitab sejarah bagaimana barakallahu fikum para ulama kita benar-benar memanfaatkan momen-momen Ramadan ini. Semakin sempit Ramadan ini, semakin dekat dengan perpisahan dengannya, semakin giat mereka beribadah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana kondisi Nabi di akhir-akhir Ramadan.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari di bulan Ramadan, iya, maka beliau akan mengikat kuat tali sarungnya. Iya, maknanya beliau akan serius, ia bertambah serius ibadahnya dan menjauhi hubungan dengan keluarganya, hubungan suami istri dengan keluarganya. Beliau i'tikaf, beliau ibadah, barakallahu fikum. Beliau hidupkan malam-malamnya, mayoritas malamnya beliau begadang untuk Allah. Dan tidak hanya beliau, bahkan beliau mengajak keluarganya. Dibangunkan istri-istrinya, dibangunkan anaknya, dibangunkan menantunya, agar 10 ini, barakallahu fikum, dihidupkan dengan mayoritas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah buka kesempatan, didengar doa, diijabahkannya permintaan ketika seseorang berpuasa sampai dia berbuka. Di sepanjang hari berpuasa Allah buka kesempatan, siapa yang mau berdoa Allah ijabahkan sampai nanti ketika dia berbuka. Maka mungkin di sini ada keluarga dari orang-orang yang sakit di rumah sakit ini. Sungguh ini adalah kesempatan untuk kita memanjatkan permintaan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan bagi keluarga-keluarga kita. Ini kesempatan, barakallahu fikum. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Pernah salat malam beliau diikuti oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah salat di sisi Nabi. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Di dalam hati Hudzaifah Nabi akan ruku di ayat yang ke-100. Ternyata Nabi melewatinya terus membaca. Hudzaifah menyangka kalau begitu akan ruku di akhir surat Al-Baqarah. Ternyata selesai Al-Baqarah beliau menyambung ke surat An-Nisa. Terus Hudzaifah ini menanti mungkin akan ruku setelah An-Nisa, beliau sambung lagi dengan surat Ali Imran. 1 rakaat. 1 rakaat. Hakada nabinya. Demikian kondisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh para sahabat yang mereka, barakallahu fikum, salat di belakang Nabi sampai mereka takut kehabisan waktu sahur. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengkhatamkan dalam 1 bulan Ramadan 60 kali khatam. Berarti 1 hari berapa kali khatam, Pak? 2 kali khatam. Bukan 2 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, balik lagi ke Al-Fatihah sampai An-Nas, 1 hari 1 malam. Imam Syafi'i disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Latail Ma'arif. Al-Imam Al-Bukhari demikian. 1 hari 1 malam beliau menyelesaikan 1 Al-Quran. Dan para imam kita yang lain seperti itu. Bagaimana mereka memanfaatkan Ramadan ini, barakallahu fikum. Apalagi sekarang kita ada di saat-saat akhir. Ada di saat-saat akhir. Malam ini malam ke-27, ayyuhal muslimun, arja lailatin. Malam yang paling diharapkan dia adalah malam Lailatul Qadar. Jangan sampai dilewatkan. Walaupun mungkin kita hanya, barakallahu fikum, menghidupkan di awal malam. Tapi kalau seandainya kita bisa maksimalkan malam ini, semalam suntuk, itulah contoh dari Nabi kita, dari para sahabat kita, dari para ulama kita. Apakah kita ragu akan keutamaan tadi? Siapa di antara kita yang ingin daging murah? Siapa di antara kita yang ingin kerja nggak perlu terlalu capek, nggak perlu lebih dari 8 jam tapi penghasilannya besar? Siapa di antara kita yang ingin tanahnya subur? Siapa di antara kita, barakallahu fikum, yang ingin keberkahan langit dan bumi? Ada di takwa. Sang pemilik alam semesta ini telah mengatakan takwa kuncinya. Maka yang tersisa sekarang adalah keyakinan kita dari janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, sudah sering kita barakallahu fikum pelajari. Dan beginilah mereka dahulu membangun ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa?
Berapa waktunya Bapak? Mungkin Bapak kan mau kerja ya. Baik. 3 menit lagi boleh? Iya. 3 menit lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Iya. Maka yang tersisa sekarang adalah dari keyakinan hati kita. Yakin gak kita dengan janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa tadi? Sekarang saatnya. Bagaimana kita setelah Ramadan ini nanti? Ini sebenarnya tergambar oleh kita bagaimana kita di bulan Ramadan ini. Iya. Apa kita akan merasa lebih baik setelah Ramadan, sementara tidak ada jaminan setan diikat di bulan-bulan tersebut? Sementara amalan-amalan di bulan yang lain tidak akan sebesar pahala di bulan ini. Berbagai macam fasilitas yang Allah janjikan di bulan ini tidak ada di bulan nanti. Bagaimana kita setelah Ramadan? Ini sebenarnya perlu kita berkaca apa yang telah kita berikan untuk Allah di bulan ini. Maka manfaatlah kaum muslimin. Manfaatkan yang tinggal hitungan hari ini. Barakallahu fikum, manfaatkan. Dan di antara amalan yang barakallahu fikum dianjurkan oleh Rasulullah, satu kalimat yang mudah akan tetapi mengandung faidah yang sangat besar. Apa? Doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah afu. Afu berbeda dengan ghafur. Afu berbeda dengan ghafar, walaupun maknanya sama, pengampun, akan tetapi di sana ada makna yang lebih dibandingkan ghafur ataupun ghafar. Afu itu adalah memaafkan, menghapus, dan barakallahu fikum seakan-akan dia tidak punya lagi hutang atau tidak punya lagi dosa. Sementara ghafur masih ada dosa dia, akan tetapi kemudian Allah maafkan. Adapun afu, dia seakan-akan seperti orang yang tidak pernah memiliki dosa, dibersihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, kalau kamu mendapati hari sepertinya dia adalah Lailatul Qadar, maka perbanyak olehmu mengatakan Allahumma innaka afuwun, ya Allah Engkau pemaaf. Tuhibul afwa, Engkau cinta dengan pemaafan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Dan di malam Lailatul Qadar Allah katakan yufraqu fiha kullu amrin hakim. Maknanya di malam Lailatul Qadar salah satu dari faidahnya adalah ditentukan takdir selama 1 tahun. Apa yang Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz kemudian dirinci, barakallahu fikum, perinciannya itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar sampai malam Lailatul Qadar Ramadan berikutnya. Kalau di waktu malam Qadar Lailatul Qadar ini kita mendapatkan ampunan dari Allah, maka di situ ada jaminan afu itu sepanjang tahun. Dan kalau nanti kita dapat lagi di dalam tahun depan al-afu dari Allah di malam Lailatul Qadar, maka kita akan bayangkan bagaimana barakallahu fikum bersihnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah sulit? Hanya satu kalimat. Jadikan ini wirid, basahi lisan kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Masih ada waktu, beberapa waktu lagi kaum muslimin. Barakallahu fikum, untuk kita manfaatkan barakallahu fikum hari-hari ini, waktu-waktu ini untuk mendekatkan diri kita dengan berbagai macam amalan soleh. Apakah qiraah Quran kita, apakah sholat kita, apakah sedekah kita, apakah zakat fitri kita, barakallahu fikum, ataukah i'tikaf kita, ataupun yang lain. Karena di sini adalah kesempatan emas untuk kita membangun keimanan. Karena kita tahu amal soleh itu akan menyebabkan naiknya iman. Dan ketika iman itu naik, maka dia barakallahu fikum akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, dan dia akan ditumbuhkan rasa tidak suka dengan berbagai macam kemaksiatan.
Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah jadi wali-wali Allah, Allah akan lindungi pendengarannya, Allah akan lindungi pandangannya, Allah akan lindungi tangan dan kakinya. Semuanya Allah jaga sehingga hari-harinya penuh dengan pahala, hari-harinya penuh dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan jadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, aku akan menjadi pandangan yang dia melihat dengannya, aku akan menjadi tangan yang dia memegang dengannya, aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Allah akan jaga semua anggota tubuh kita untuk ada di jalan Allah, dan Allah jaga agar jangan sampai dia terjatuh pada dosa. Allah yang akan bantu kita, belum dengan keutamaan yang lain. Dan kita wajib percaya karena ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Untuk saya yang pertama dan untuk Bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan barakallahu fikum, saya meminta maaf atas segala kekeliruan, kesalahan yang apabila ada itu murni dari saya, Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Adapun ketergelinciran itu karena godaan syaitan, ya barakallahu fikum, sehingga saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya majelis nasihat kita dengan doa penutup majelis. Kalaupun seandainya ada pertanyaan, tapi waktu sudah jam 1, bagaimana? Kita buka barakallahu fikum, tapi kita tutup dulu majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang bertanya, silakan. Ustaz mau bertanya, tadi disampaikan orang yang memahami orang memahami Al-Quran, sholat sampai merasa yakin. Nah, jadi ada sebagian orang yang memahaminya dan berpegang teguh dengan Al-Quran, tapi kebetulan dalam hal itu salah memahaminya. Jadi dia memahaminya karena sampai merasa yakin dan dia tidak sholat lagi. Karena sudah yakin. Iya. Udah yakin saya nggak usah sholat. Pertanyaan saya ini, sampai separah apa karena salah pemahaman itu? Iya. Apakah bisa mengeluarkan dari Islam atau? Barakallahu fikum. Iya Bapak benar. Sebagian orang ketika membaca ayat di dalam surat Al-Hijr tadi menyangka, oh ibadahnya batasannya sampai saya yakin. Tapi kalau sudah yakin berarti tidak lagi ada kewajiban. Jelas ini tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW menafsirkan yakin di sini dengan kematian. Jadi kita tidak putus beribadah sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti itu pula lah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap ibadah, beliau tetap sholat jamaah walaupun harus ditandu, dipapah oleh para sahabat untuk bisa sampai ke barisan sholat. Tidak lepas ibadah beliau barakallahu fikum walaupun di saat-saat sakit yang menghantarkan beliau kepada kematiannya alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabat yang lain. Bagaimana ada orang yang buta, naam perjalanan ke masjid jauh, kadang juga ada binatang buas, apalagi kalau malam gelap, lalu dia meminta izin untuk bisa sholat di rumah. Rasulullah katakan, asami'tan nida, apakah kamu dengar adzan? Iya, saya dengar adzan. Fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan adzan. Dia buta, tidak ada yang menuntun. Kadang ada hewan buas di Madinah, ya barakallahu fikum, tapi Nabi masih memerintahkan dia untuk mendatangi sholat 5 waktu berjamaah. Jadi barakallahu fikum, tafsir dia yakin itu lalu kemudian bila telah yakin lalu tidak ibadah sangat-sangat keliru.
Kemudian apakah ini bisa sampai kepada kekafiran? Maka tergantung sebagaimana dia, sejauh mana dia meninggalkan syariat Allah. Kalau sudah tidak sholat, ya ini kan pintu-pintu kekufuran. Bisa. Jadi sejauh mana penyimpangannya, ya, dan sejauh mana pula dia meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala karena alasan yakin tadi. Maka itu adalah sekali lagi keliru dan dampaknya memang besar. Barakallahu fikum. Iya. Cukup ya, Pak. Ada terima dari Ahmad. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, setiap setelah mendengar kajian semangat ibadah, tapi kemudian nanti semangat ibadahnya sering turun perlahan. Iya. Masa cukup dengan yang wajib saja, yang sunnah kadang ditunda-tunda. Misalnya di hari Sabtu atau Ahad. Seperti itu. Iya. Bagaimana kiat agar tidak seperti itu? Iya. Kondisi seperti ini bukan hanya kita yang merasakan. Kondisi seperti ini juga dirasakan oleh para sahabat. Di antaranya Handalah. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan Handalah. Ditanya keadaan Handalah, Handalah mengatakan, "Nafaqo Handalah tu ya Abu Bakrin." Iya, Handalah berbuat munafik wahai Abu Bakar. Iya, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Kenapa itu?" "Ketika aku duduk bersama Rasulullah, maka seakan-akan surga di hadapan aku. Aku pun bersemangat untuk ibadah, tapi ketika aku jauh dari Rasulullah, maka istri, anak, dunia melupakan ini semua." Kata Abu Bakar, "Aku pun mendapatkan hal yang sama." Akhirnya mereka mendatangi Nabi dan mengadukan hal yang sama. Maka barakallahu fikum, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saat dan saat, memang ada waktunya, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya apa? Barakallahu fikum, memang seseorang itu memang kondisinya seperti itu. Kadang dia naik keimanannya, semangat, kadang turun semangatnya. Barakallahu fikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna likulli sarrotin fatrotun, walikulli fatrotin sarrotun." Sesungguhnya di setiap semangat ini kadang ada masa futurnya, lemahnya, dan di setiap masa futur nanti bisa juga datang waktu mana semangatnya. Faman kana fatratuhu ala hudaya faqad ihtada. Barang siapa yang ketika masa futurnya, masa lemahnya dia ada di petunjuk Rasulullah, maka dia mendapatkan petunjuk. Maknanya apa? Andai ketika kita sedang bosan untuk melakukan sholat, maka pindahlah ke ibadah yang lain. Baca Al-Quran. Iya, pindah kepada ibadah yang lain, sedekah. Pindah ke ibadah yang lain, mungkin membaca buku-buku yang bermanfaat, sehingga keimanan dia terjaga. Iya, mungkin dia jenuh di ibadah yang itu, dia bisa ibadah di model-model macam-macam yang lain, sehingga dia terus ada di petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam keadaan amal soleh. Tapi kalau seandainya masa lemahnya itu tidak di atas petunjuk Nabi, dia justru melakukan kemaksiatan. Aduh, boring. Lalu apa? Iya, ke pasar, ke mall, malah kan sama aja pasar, gitu. Barakallahu fikum. Dihabiskan waktunya di sana. Ya, barakallahu fikum, padahal pasar itu adalah majelis syaitan, yang akhirnya pulang dia tidak tenang. Justru akan semakin resah. Iya. Barakallahu fikum. Iya, sehingga na'am, kalau mau tenang itu adalah dengan mengingat Allah. Bukankah Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Bukankah dengan mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Maka barakallahu fikum, solusi untuk hati menjadi tenang adalah dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan macam-macam ibadahnya. Mungkin dia datangi majelis taklim, mungkin dia ke tempat saudaranya menjalin silaturahim, nengok ibunya, nengok bapaknya, ya, sambil berharap kepada Allah agar ini jadi amal soleh untuk dia. Maka dia ada di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Taib, seperti itu. Cukup ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.